أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العالم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an bidarin amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa qala radhiyallahu anhu. Syurutu sihhatis salati 15. Al-Islam wa tamyizu wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa an la ya'taqida fardan min furudiha sunnah ila qawlihi wa an la yanwi qat'a as-salati aw yataraddada fi qat'iha wa adam ta'liqi qat'iha bi syai'. Nah, syurutu sihhatis shalah ini adalah syarat sahnya sembahyang. Semalam ada yang namanya syarat wajib. Kapan seseorang wajib sembahyang? Islam, baligh, aqil, macam-macam. Ada habis itu rukun sembahyang. Ketiga ada syarat sah, lain syarat wajib sembahyang, tapi syarat supaya sah sembahyang kan beda. Orang yang sah sembahyang belum tentu wajib lagi. Misalnya di sini orang yang sudah mumayyiz atau tamyiz. Apa itu tamyiz? Yang sudah berakal atau paham dipanderi, kan anak yang sudah bisa membedakan antara pertanyaan dan jawaban, atau yang bisa membedakan mana kurma, mana batu arang, mana yang bahaya, mana yang kada bahaya, yalah yang sudah bisa atau yang sudah bisa babasuh, bakami, sorongan, yalah. Ada juga bahkan yang umurnya 7 tahun, ya Pak. Jadi ada beberapa tanda-tanda bahwa orang ini sudah tamyiz, yalah, bisa makan sorongan, bisa berbaju sorongan. Nah, itu namanya kan tamyiz. Tamyiz itu kada wajib, kada syarat wajib sembahyang, tapi syarat supaya sah sembahyangnya, dianggap sah sembahyangnya. Di antaranya pulang syarat sah sembahyang Islam. Nah, Islam ini dua-duanya ada, syarat sah iya, syarat wajib iya juga. Jadi orang kafir itu inya kada wajib dan kada sah sembahyang, tapi kena hari kiamat tetap dituntut, disiksa karena pada sembahyang. Kenapa? Makanya kada wajib juga sembahyang, kada sah, karena inya diwajibkan masuk Islam. Walaupun sembahyang kada wajib, tapi ini diwajibkan masuk Islam, inya kada nak masuk Islam, jadi tetap dilipat gandakan siksanya hari kiamat. Kenapa kada masuk Islam dan kenapa kada sembahyang, tetap itu. Kenapa kada zakat, kenapa kada haji. Nah, lalu pulang di antara syaratnya masuk waktu. Artinya supaya sah sembahyang adalah sudah masuk waktu. Artinya kayak ini. Orang mengira-ngira
kada daman dengar azan, daerah inya suara azan kada tapi kedengaran, apalagi zuhur asar langgar yang cak kosong kan banyak. Wah ini sudah langgar nang zuhur asar kada sumbahyangan, maghrib isya hanya ada kegiatan sembahyang jamaah ya. Lalu inya mengira-ngira aja pak kira-kira masuk aja sudah, melihat jam kada, bertakun orang kada, memeriksa kada, pokoknya sembahyang ya, yakin inya sudah masuk, sekalinya luput belum masuk lagi, belum masuk waktu sembahyang inya sudah terbelujur, sudah tuntung sembahyang, sahlah sembahyangnya kan 100% kada sah sembahyang. Bahkan andai kata inya sembahyang nih, hendak sembahyang nih, kada mengira-ngira apa, kada bertakun-takun, kada memeriksa, ayo untung-untungan aja. Nah akhirnya di dalam hati inya gin, tanpa inya sadar inya kada yakin sudah masuk waktu, tapi koler memeriksa waktu. Ayo ngira-ngira aja, kira-kira masuk aja, kira-kira masuk aja, takbiratul ihram masuk. Sekalinya pas mbah tuntu sembahyang balik hati jam sekalinya masuk waktu juga sudah jam 5 sudah inya, berartinya sembahyang takbiratul ihram itu dalam keadaan waktu sembahyang sudah masuk, sahlah, tepat aja kalau waktunya kena aja, tapi tetap hukumnya kada sah karena ini takbiratul ihram tuh ragu-ragu. Jadi syaratnya supaya sah sembahyang kan inya yakin bahwa waktu sudah masuk, atau minimal inya sudah menyangka sudah masuk karena sudah berijtihad, bertakun-takun, atau sudah anggaplah ini hidup di daerah nang kada ada jam tangan, kada tahu, kada jelas melihat langit karena mendung ya pak. Lalu inya mengira-ngira aja sudah jam kayak ini biasanya sudah masuk, mencari tahu pakai alat-alat apakah nang bahari, misalnya mengira-ngira memakai ya pak. Nah lalu inya sembahyang asar misalnya, sekalinya tapi inya sudah berusaha, sudah mencari tahu, itu bahasa kitab berijtihad, sudah berusaha, sekalinya dasar luput belum masuk lagi waktu asar, tapi sudah tuntung sembahyang, sah kada sembahyangnya? Sembahyangnya sah tapi kada dihitung sembahyang asarnya, dihitung mengqadha sembahyang nang dahulu-dahulu. Andai kata inya ada dahulu-dahulu ada sembahyang hutang, maka nang ada ini melunasi, jadi sembahyangnya sah tapi tetap mengulangi sembahyang asar nang inya hendak maniati tadi, yang sudah terlanjur melunasi hutang sama-sama sembahyang asar kalau ada dahulu. Mungkin ada bisi hutang bang, orangnya kada pernah ketinggal, ada hutang supaya asar, maka tetap sah, dihitung ibadah sunnah, pahala sunnah. Intinya tetap sembahyang asar pulang asar, tapi yang nyata dulu masih dihitung Tuhan, masih dianggap mau kada melunasi hutang atau sembahyang pahala sunnah. Kenapa? Makanan tadi gitu juga luput juga belum masuk waktu sudah sembahyang. Apa bedanya? Bedanya yang pertama kada berijtihad, kada mencari tahu, kada memeriksa kira-kira masuk aja sudah sembahyang, luput juga ya sekalinya. Jangankan luput, dasar memang sembahyang asar jam 5 juga sekalinya, tapi inya pas takbiratul ihram ragu-ragu kira-kira pernah masuk, untuk coba-coba nih daripada. Nah tetap pada sah, apalagi kada tepat waktu, belum masuk waktunya. Nah itu tah dulu lah. Nah lamun kayak ini pang kira-kira sudah masuk waktu nak memeriksa macam-macam ini nih, pas sembahyang tuntung sembahyang sekalinya sembahyang asarnya malah limpat, sudah masuk waktu maghrib inya sembahyang asar, sah kada? Sah, dan
dianggap sembahyang asar tadi adalah sembahyang qadha karena sudah lipat waktu, karena ia sudah ijtihad tadi, ia sudah mencari tahu, sudah memeriksa, sekalinya tetap masih alat-alat tidak cukup, jadi jadinya insyaallah sudah masuk. Ada dhan. Apa itu dhan? Artinya lebih dari 50% lah, 60% ya sah aja, karena ia sudah berijtihad. Yang penting berijtihad. Makanya soal berijtihad atau mengira-ngira atau apa mengira-ngira aja. Ijtihad itu artinya berusaha mencari tahu. Berusaha mencari tahu itu selalu memaafkan kesalahan-kesalahan kita di mata Tuhan. Berlaku untuk apa aja ya lah. Pian sudah berusaha mencari bini yang baik, sekalinya dapat bini yang kada baik, tetap berpahala di mata Tuhan. Ya kan? Pian kada berusaha, kada dapat ijtihad, terbulujur dapat bagus, kada dapat pahala mencari. Karena ijtihad itu sama kayak jihad juga. Makanya ijtihad diambil dari kalimat berjihad. Orang mencari tahu, menuntut ilmu, sekalinya tak kaji kau dah guru sesat juga. Guru Muhammad Qadim ya, guru mana lu sesat, salah limpat sesatnya itu. Ya. Pahala kada pian, pahala karena pian niat mengaji tulus, niat hendak mencari ilmu, besar bujur cuma salah alamat. Nah, ya. Lalu di antara syaratnya pulang, yang mudah-mudah dululah. Syaratnya pulang apa? Menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat itu kayak apa aja, kalau sembahyang fardu itu kada ada toleransinya, wajib tetap sembahyang fardu, tetap wajib menghadap kiblat. Kecuali di dalam sembahyang peperangan atau sembahyang di dalam berlayar, itu boleh, tapi sembahyang sunnah. Jadi sembahyang fardu walaupun pian berlayar di atas pesawat kah, di bawah pesawat kah, ya kan, itu pada sah tanpa menghadap kiblat kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunnah bang, sah aja sembahyang sunnah kada menghadap kiblat kalau pian dalam keadaan berlayar, entah berlayarnya berlayar pendek atau jauh. Pendek jauh tuh berapa? Ada yang memadahkan 80 kilo ke atas, itu berarti jauh. 80 kilo ke bawah itu pendek. Pian hendak kepagatan dah sembahyang sunnah di jalan, boleh aja pian menghadap, kada menghadap kiblat, tapi ada kerinciannya. Kalau pian misalkan nih berlayar berjalan batis, jarang juga kalau orang berlayar berjalan batis, pasti mau ada kendaraan mobil. Andai kata berjalan batis berlayar hendak sembahyang sunnah, maka hanya diwajibkan menghadap kiblat di dalam takbiratul ihram, atau pas ruku', atau pas sujud, atau pas apa? Ya, taslim kah, salam kah? Jadi pas pian hendak takbiratul ihram menghadap kiblat. Jadi misal orang berlayar itu adalah orang berlayar ketika hendak sembahyang sunnah, duha apakah misalnya, kiblatnya adalah tujuan ini ke mana? Ini misalnya Allah hendak ke Pagatan, menghadap ke Pagatan ka mau kaulon nih, menghadap pian kiblat di belakang. Jadi pas kayak apa cara sembahyangnya menghadap kiblat, ketika takbiratul ihram menghadap kayak kiblat. Ya kan? Habis itu hendak baca Fatihah, sesudah itu taruh saya jalan. Sudah hendak rukuk hanya menghadap kiblat. Tidak kena berterus, ya kah? Sujud kena menghadap kiblat, pulang. Kena bangun dari sujud, julus, duduk antara dua sujud menghadap kiblat juga. Nah, jadi ada 4 keadaan. Habis itu pian tasyahud, taruh saja lagi membelakangi Ka'bah. Kalau apa, yang penting
4 tadi takbiratul ihram, rukuk, sujud, lawan duduk antara 2 sujud. Itu kalau pian berjalan batis, tapi kan jarang orang berjalan batis. Kalau pian pakai mobil sembahyang sunnah, kadang papa membelakangi atau kadang menghadap kiblat, kecuali takbiratul ihram aja. Pas takbiratul ihram menghadap kiblat. Selain takbiratul ihram tetap harus menghadap tujuan pian kemana. Tujuan pian ke situ, mobilnya pian ke kanan ke kiri kada boleh. Ya, jadi tujuan pian adalah kemana, menghadap tujuan pian kemana mobil situ. Kecuali ngalih juga menghadap kiblat, misalnya tempat duduknya sempit atau apa, kalau mau juga menghadap kiblat waktu takbiratul ihram, sudah terpapar takbiratul ihram menghadap ke tujuan kita berlayar, ada apa-apa lagi. Termasuk pula syarat sah sembahyang kan suci dari najis, awak, pakaian, tempat. Ya Pak? Ketika awak kita nih awak kita lah ada darah, sudah pernah dibahas dulu. Darah ini keluar dari luka, maka kalau sedikit dimaafkan dengan syarat, dengan catatan kada tercampur benda lain, banyu kah, apakah nanah-nanah, apakah ingus, apakah, pokoknya murni darah nang bekas keluar dari awak, dimaafkan aja. Tapi kalau banyak pang darahnya, dimaafkan dengan 3 syarat. Darahnya banyak nih keluar. Pertama, kada kita jua nang kada ulah gawe kita jua, kita kada memicik-miciki, kada mengarik-ngarik, keluar sorongan. Kedua, kada tercampur benda lain. Ketiga, kada berpindah-pindah darahnya. Tapi kalau sudah mulai darah di luka lalu pindah-pindah ke awak kemana, nah maka itu disuruh mengulangi sembahyang. Inilah masalah najis tadi. Ini masalah darah. Kalau masalah najis yang lain itu disuruh mengulang sembahyang najis yang lain. Kalau masalah darah ada dimaafkan sedikit. Nah, lalu apa tadi? Tempat penjar kita tadi, syarat sah sembahyang adalah suci dari apa? Suci bagian awak kita, pakaian kita, lawan apa lagi? Tempat kita. Awak kita sudah tadi, pakaian kita, ya apa? Pakaian kita bang, kayak apa? Pakaian kita sama kayak tadi, ya kah? Yang penting apa tadi? Jangan ada, kalau pakaian itu lebih dipersulit sedikit daripada badan kita nang kena najis. Kalau pakaian kita jangan ada nang itu darah-darahan walaupun sedikit ke apa kayak kah? Ketiga pulang tempat. Nah, tempat pian itu yang penting ketika pian yang mana nang dikatakan tempat kita sembahyang harus suci dari najis. Apa yang menghadapi awak kita, jika anggaplah ada lampu di belakang, di atas sini lalu ada ambayang. Nah, itu bagian ambayang itu adalah tempat kita sembahyang. Lalu pang berarti mau di sejadah itu ada najis, apakah berarti kada salah sembahyang? Selama kada menyentuh bagian awak kita ketika kita sujud atau julus, maka itu dimaafkan aja. Misalnya kita pas sujud, ini kada kena jua ke parut kita, masih di bawah. Kita berduduk kada kena jua, kada apa-apa, masih dimaafkan tadi. Jadi walhasil intinya itu, najis itu di dalam pakaian kita itu kada berada di satu pakaian yang bersambung lawan awak kita, yang ketika awak kita bergerak, ini bergerak juga. Misalnya kita mengikuti tali sembahyang, tali itu bersambung lawan najis. Lalu ketika kita mengikuti ini, ketika kita bergerak juga talinya.
maka itu dianggap awak kita sudah bersambung lawan najis, maka itu pada maafkan. Tapi kan jarang orang kita. Nah, cuman ini biasanya ketika keadaan-keadaan tertentu. Lalu di antara syarat sah sembahyang kita al-ilmu bi fardiyatiha, kita tuh yakin di hati bahwa ini wajib. Sembahyang kita ini wajib. Nah, ini kan kebanyakan orang yakin aja sudah ketikanya sunah zuhur, asar, maghrib, isya wajib, tak wajib sudahnya wajib. Cuman orang nang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sabuku ini bisa aja ini sebetulnya keempat kali nyaman berani lawan orang tetangga, padahal aku ini sudah hatam ilmu tamat sembahyang, ilmu kada sembahyang entah, tapi ya karena menghormati orang sembahyang aja juga. Nanya sembahyang dalam keadaan menganggap bahwa sembahyangnya itu pada wajib, sudah pada fardu, ini sudah tamat. Karena dasar ilmu sesat Tuhannya itu apa? Tujuan sembahyang itu ingat Allah Ta'ala. Lamun ingat lawan Allah Ta'ala, berarti sudah tujuannya tercapai, maka sembahyang itu sudah sunnah aja pada wajib lagi, ya kan? Karena dikiranya bahwa yang namanya ingat Tuhan itu adalah ingat Allah, bahwa kita ada di situ Tuhan, kita hamba, dikiranya itu yang namanya ingat Tuhan. Padahal sudah kita jelaskan juga beberapa minggu lalu tentang maksud daripada ingat Tuhan tuh. Ingat Tuhan bukan sama dari aku ini adalah bisi Allah. Di situ Tuhan itu namanya Allah, Maha Pencipta. Kita adalah hamba, itu namanya ingat Tuhan. Kayak itu aja lah. Apa bedanya lawan Yahudi tadi, Nasrani? Apa bedanya lawan orang kafir atau orang zalim nang kada bersembahyangan? Ya lah. Lain itu kalau maksudnya ingat Tuhan. Lalu pulang syarat supaya sah sembahyang itu jangan menganggap salah satu dari rukun sembahyang sunnah. Semalam kita sudah belajar rukun sembahyang apa? Jadi kalau menganggap rukun sembahyang nih, apa rukun sembahyang? Jadi kita baca Fatihah, takbiratul ihram, ruku apa? Nah, menganggap salah satu dari itu adalah sunnah, maka sembahyangnya kada sah. Bahkan orang awam dan kada tahu bang, yang masih belum ingat, belum tahu mana nang rukun fardu, mana nang sunnah, itu aja solusinya. Yakini aja berataan fardu, yakini aja berataan wajib. Nang takbiratul ihram, tasyahud awal fardu juga. Itu aja sudah salah alih. Karena pian meyakini semuanya fardu, semuanya wajib, semuanya rukun, sah aja sembahyang. Tapi kalau pian menganggap semuanya sunnah, nyata sudah batal sembahyang, karena pian menganggap itu sunnah, rukun Islamnya rukun sembahyangnya pian anggap sunnah. Tapi kalau kini pian tahu yakin bahwa di dalam sembahyang itu ada fardu, ada sunnah, tapi kada tahu yang mana. Ya, aku yakin bahwa sembahyang itu ada rukun, ada syarat, ada sunnah, tapi aku tidak tahu yang mana nang rukun, yang mana nang sunnah. Dimaafkan kada sah kada sembahyangnya. Kalau inya orang awam nang kada sempat mengaji, atau kada suah, atau mengaji tapi bukan penuntut ilmu nang orang nang jadi alim, dimaafkan. Yang penting pian meyakini bahwa di dalam sembahyang itu ada yang namanya sunnah, ada yang nafar, itu cuma kada ingat. Tapi kalau orang alim, artinya orang yang pernah menuntut ilmu lawasnya itu semestinya tahu, tapi tetap kada tahu juga. Bunyinya aja belajar 7 tahun di pesantren, mas 7 tahun kada tahu, kalau kau bedakan mana, tetap pada kada tahu. Oh, aku kira apa baca Fatihah itu sunnah, atau aku kira ya sekalinya tasyahud akhir itu itu kada dimaafkan, ya
Kemudian diantaranya nih terakhir adalah menutup aurat. Sebelum terakhir menutup aurat ya Pak. Nah, aurat kita tahu aja sudah berataan. Jadi aurat ini ialah munlakian kan antara lintuhut dan pusat itu aja. Kalau 6 wajib ditutup, yang wajib ditutup nih, dan menutup sebagian lutut dan sebagian pusat sedikit supaya kadata lului atau kadata buka ketika bergerak, berdiri, berduduk. Nah, jadi ketika terbuka satu mat asal langsung ditutup, jangan lawas-lawas, maka sah aja sembahyangnya, dimaafkan. Tapi ya kah? Jadi jangan sampai terbuka kelihatan dari atas, maka itu pada dimaafkan. Tapi kalau pas pian sembahyang, pas pian sujud, kelihatan dari bawah, namun ada orang melirik, kelihatan mana apanya yang kelihatan? Aurat antara pusat dan lintuhut. Paha pian gak kelihatan lah. Pian bersujud, paha pian kelihatan dari bawah, batal kada sembahyang. Ada batal. Tapi kalau kelihatan dari atas, pas pian ada kalau orang sembahyang salawar lepis kah atau jin kah, salawar hantu nih. Pas sembahyang itu kelihatan belakangnya nih cawatnya, atau yang lebih cawat pula misalnya tuh cawatnya 4 juga atau buka, kelihatan kok dari atas. Nah itu kan. Lagian pula masih mending pas berjalan di mall kah di mana kah, pas berbungkuk sedikit kelihatan burit masih. Orang mau aja paling ini binian. Akan juga makanya nang bilang sasaknya itu ya kan ketat itu. Nah intinya itu batal sembahyang. Kalau sing haja jadinya, kalau sing haja tetap yang batal sembahyang karena kelihatan dari atas, bukan kelihatan dari bawah. Lalu diantaranya pula yang penting nih, terakhir nih, pian ketika sudah tuntung takbiratul ihram, makanya ini kan masalah was-was. Pian sembahyang itu kita sudah rencana kalau menjelaskan bahwa takbiratul ihram itu tak membahas tentang niat, bahwa niat itu kada seribet, serumit, sesulit yang kita kira, yang atau orang awam kira. Ya, gara-gara was-was niat, Allah ya kan? Allahu Akbar sudah nih, dianggapnya berhasil. Tuntung takbiratul ihram, baca Fatihah sedikit, tidak ragu-ragu. Inya masuk sudah. Sebelum baca Fatihah kenapa masih ada was-was sedikit tadi sudah tadi. Tapi pas masuk Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Nih sambil baca Fatihah, inya masih muncul pulang was-was tadi pas saja kah takbiratul ihram, niat tadi bujur aja kah, sudah lengkap aja kah niat pas saja kah. Nah itu membatalkan sembahyang. Makanya kenapa perlu direncak menerangkan bahwa yakin aja niat pian bujur aja sudah. Nah, yang selama pian kada meigau, pian lagi guring meigau, itu hanya pada sah. Ya, jadi jangan lawas benar, kalau sudah lawas. Nah, terakhir terus jangan taniat di hati hendak menyudahi sembahyang. Pian lagi sembahyang ada ragu-ragu, tarusakan kah, ya kah, batalakan kah? Bisa kada itu terjadi? Mun pian memperhatikan selama pian sembahyang, kadang-kadang bisa aja terjadi itu, asalkan langsung dihilangkan, jangan dipelihara. Misalnya pian mendengar anak tiba-tiba menangis, usia terjerukuk, usia tercucuk apa usia, betalakan gak ada ya kah?
termasuk bertaklik, ya kah? Lamun datang nih orang menghadang tamu, ayo ya sambil menghadang daripada ini menghadanginya lambat-lambat bikin baru sembahyang. Tapi bagi pian tamu ini orang penting. Lamun sampainya mengatuk pada dibukakan, orangnya bisa bergulik. Yalah, bisa jalan dari kita. Atau supir apakah sampai kada dibukakan lawang atau kada disahuti, bisa ini. Akhirnya pian masih menunggu inya datang, tamu tadi datang atau orang siapa kan datang. Di dalam hati kayak itu ajak sembahyang aja dulu. Kena mun datang gak mau aja. Bisa membatalkan kena sembahyang pas di jalan aja kena. Nah, ya kah? Karena orangnya mengetuk harus secepatnya disahuti. Kalau pina ditinggalkan orangnya kena boleh, ya kan? Ditinggalkan kereta, ditinggalkan tumpangan, ya kan? Padahal kalau aja sembahyang di jalan, cuman daripada aku menghadanginya lawasum bikin sembahyang, tapi di dalam hati ada sudah lamun inya mengatuk menghadangi, batalkan aja sembahyang bak saja kena di jalan. Nah, pian yang sudah mengatur berencana itu sudah namanya ta'lik. Dari pian mengatur berencana kena membatalkan membikatok lawang pian itu sudah batal sembahyang pian. Karena pian batalik. Jadi kada boleh batalik. Batalik tuh kayak pian tah juga hendak tuntung pernikahan. Saya ini bin ini. Kalau saya memukul menyakiti fisik kah apa? Kalau saya meninggalkan istri saya, lalu istri saya melaporkan, lalu bayar 1.000 kah, berapa 6.000 kah, maka jatuh talak 1, nah itu batalik. Oke, itu kan apa-apa, mun taklik cerai, jatuh cerai sah aja. Mun taklik sembahyang dan beberapa macam transaksi lain kada boleh, tapi ini sembahyang kada. Lamun datang orangnya nang dihadangi, aku ampi aja, aku batalan, aku sudah aja sembahyang bak saja kena di jalan pulang. Nah ya karena itu ini bisa aja orang berpikiran kayak itu, inya kada sadar bahwa inya sebetulnya membatalkan sembahyang. Menghadangi orang kada datang sembahyang, mungkinnya datang, aku sudahi sembahyang nih bak saja kena. Saya sampai salam, sempat salamnya kada datang jadi orang, alhamdulillah kabul sembahyang. Kalau kabul kan sembahyangnya kada sah, ya lah, tetap ya. Nah, jadi itu hal yang bisa terjadi di keadaan-keadaan tertentu yang kadang orang kada sadar. Makanya tadi intinya kita mulai awal takbiratul ihram sampai salam wajib yakin dan bertekad sampai menuntuakan itu. Jadi yakin bahwa aku mulai takbiratul ihram sah-sah aja, sembahyangku sah aja, wajib yakin bahwa pian sembahyang sah, dan wajib bertekad sepenuhnya bahwa pian hendak menuntuakan sembahyang apapun yang terjadi. Nah, binian nih kadang gitu juga lah. Bisi bayi halus kada pemurunan lalu yang mendengar bini anak halus menangis. Jadi kejar-kejaran waktu kalau lencak binian tuh. Jadi pas meninggalkan anaknya nangis, guring, banjak-banjak sembahyang. Nah, kalau ada tergedetik di hati lah, sampai inya aku batalkan sembahyang, aku ulangi. Nah itu inya sudah batalik. Nah itu ya kan. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu ta'ala ajallu wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-hikmatul as-sabi'ah wal 20 ba'da al-mi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Hikmah nang 127. Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abadan, walakin idza arada an yusilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fa wasalaka ilaihi bima minhu ilaik la bima minka ilaih.
Al-hikmatu tsaminah wal 20 ba'da al-mi'ah laula jamilu sitrihi lam yakun 'amalun ahlan lil qabul. Ibnu Athaillah Sakandari berkata, hikmah 127 dan 128, kalian ambil kaitan aja. Andai kata dirimu tidak dapat sampai ke tahap yang Allah Ta'ala inginkan, kecuali harus fana, bersih dari dosa, atau bersih dari pengakuan kebersihan, pengakuan bahwa engkau bersih, maka engkau selama-lamanya tidak akan sampai. Akan tetapi Allah Ta'ala ketika menginginkan untuk engkau sampai kepadanya, Allah Ta'ala tutupi sifat engkau dengan sifatnya. Allah samarkan sifat engkau, Allah nampakkan sifatnya, sifat sidin. Tuhan beri sifat kepada engkau dengan sifat sidin, lalu Allah Ta'ala mengantarkan engkau kepadanya dengan apa yang engkau dapat darinya untukmu, bukan darimu untuknya. Apa maksud hikmah ini? Jadi ini masalah penting, betul penting benar. Pertama penting karena menyadarkan hakikat ibadah kita lawan dosa kita, dan menjelaskan pulang tentang khitab dari Allah Ta'ala itu kayak apa. Quran ini isinya macam-macam, kadang menyuruh bersungguh-sungguh, bersempurna, bujur-bujur beribadah, ikhlas macam-macam. Kadang menyuruh kada apa-apa seadanya aja, semampunya aja. Jadi yang mana khitab, yang ajakan, sedangkan kita wajib meyakini bahwa Quran itu adalah khitab, ajakan bicara kepada kita masing-masing. Nah, jadi jadinya kayak ini. Manusia itu menganggap, kebanyakan manusia, kebanyakan orang beriman mengira kayak ini, bahwa mudah atau memungkinkan bagi setiap orang sampai kepada tahap yang Allah Ta'ala kehendaki dengan mudah, tanpa cacat dan halangan kendala. Padahal kan kayak ini, Nabi Muhammad menyebut gini, kullu bani Adam khata, seluruh tanpa terkecuali seluruh manusia itu pelaku, tukang pelaku kesalahan. Itulah. Dan sebaik-baik orang pelaku kesalahan adalah mereka yang senantiasa suka bertaubat. Apa maksud? Kita ini disuruh meyakini, percaya bahwa manusia itu pelaku kesalahan. Berarti kalau tiap manusia itu pelaku kesalahan, berarti tiap waktu kita lagi menggawi salah. Kan kayak itu pahaman yang semestinya lah. Ayo kita, karena ini Nabi Muhammad, kita disuruh percaya, kita percaya beriman, tapi kayaknya di hati masih ada ganjal, bujurlah. Tapi kadang-kadang orang kada juga menggawi kesalahan, kadang-kadang orang menggawi ibadah, taat, sembahyang, mengaji kayak ini, ya kan? Kayak apa itu? Meyakinkan hati kita bahwa kita itu memang kada pernah luput, kada pernah lepas dari status pendosa. Sekalipun kita dalam keadaan sembahyang, kayak apa supaya meyakinkan hati bahwa kita tuh dalam keadaan status pendosa? Ayo ngalihlah lagi sembahyang. Nah, jadi kayak ini. Hakikat daripada ibadah kepada Allah ini, kita bicara standar yang semestinya nih. Semestinya kalau kita pinandulon Allah Ta'ala nih lah,
ibadah yang paling patut diterima itu kayak apa? Kayak apa? Gambarannya kayak apa? Ibadah pertama ikhlas. Ikhlas itu artinya kada mengharap apa-apa selain Allah kecuali Allah Ta'ala. Surga neraka yang kada menjadi tuntutan ialah apalagi dunia, apalagi kenyamanan di dunia baginya. Itu satu, itu berat kalau sudah. Ibadah yang kedua, ibadah yang namanya ibadah yang sebenar-benarnya ibadah kepada Allah yang sesuai lawan keagungan kemuliaan Allah Ta'ala, mestinya ibadah itu pada boleh melamun walaupun sedetik. Ya sembahyang khusyuk. Masa kita ibaratnya muntung memuji sidin, hati mikirakan usaha, karir, tetangga, duit, binian, HP, harga ini, harga itu, berita ini, pemilu ini, perang ini, ya kan dianggap berdusta. Berarti kita hanya berbicara standar semestinya, yang sepantasnya hak Tuhan atas hamba kayak apa bentuk ibadah, kayak itu tadi. Pertama ikhlas, kedua khusyuk. Khusyuk bujur-bujur artinya kada membayangkan yang lain. Nah, tikas ini aja adalah ikhlas lawan khusyuk. Ini aja dulu dua buting. Belum lagi harus istiqamah, harus misalkan harus kada boleh di hati ada ujub. Ibadah yang semestinya yang sempurna atau ibadah yang selayaknya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala itu kada boleh ada ujub, kada boleh di hati ada merasa pelaku sembahyang tadi, kada boleh di hati itu merasa mulia dengan melakukan sembahyang, karena hakikatnya sembahyang itu taufik dan lain-lain. Ya Nah, sekarang anggaplah 2-3 buting syarat sembahyang nih, syarat ibadah nih. Nangka itu. Kawalah kita menggawe. Mudahlah bagi orang awam menggawe. Beratlah kita hanya takbiratul ihram belum mulai Fatihah sudah mahayal dunia lain, sudah mahayal ini, mahayal itu, malam ini sudah kada khusyuk. Kita dipadahi ikam biar sembahyang kayak apa aja tetap masuk neraka, ampih juga sembahyang, karena masih menganggap sembahyang ini tujuannya masuk surga. Ya kan, misal kita ketika dituduh orang, dihina orang, langsung sarik ikam ini kan tapi penyembahyangan lah, jar siapa yang penyembahyangan kan tahu garang. Nah, kenapa jadi kita sarik dituduh orang pada sembahyang? Karena memang kita merasa bahwa kita itu sudah sembahyang dengan kodrat kita, dengan cara yang sempurna sudah. Padahal kan itu sebagian daripada merasa diri mulia, lalu merasa ada ujub. Kenapa jadi merasa diri mulia? Karena seorang beribadah. Yalah. Jadi masih ada tegawi cacat di dalam ibadah tadi. Buktinya kita sarik dipadahkan kada ikhlas, sarik dipadahkan kada bujur melajari orang atau sembahyang. Nah, artinya maksudnya apa? Jadi hikmahnya nak mudahan kayak ini. Andai kata ikam sampai kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang ikam miliki itu, andai kata ikam mengira bahwa ikam kawa sampai kepada Allah Ta'ala tahap yang tinggi di sisi Allah dengan modal ibadah nanti itu, maka sudah pasti seumuran kada bakal sampai. Ya. Jadi kalau kita pinandu lawan Allah Ta'ala tahu wujudan keagungan kebesaran beliau itu, hanya paham kita bahwa ibadah itu
semestinya nangke ini kenyataannya, buktinya apa, kenyataannya apa, berat kita nangke itu khusyuk, ikhlas, macam-macam ini nih. Makanya jadinya andai kalau bukan karena Allah Ta'ala maha menutupi kekurangan kita, maka tidak ada satupun amal ibadah yang diterima Allah Ta'ala, yang pantas diterima Allah. Nah, berarti apa maksudnya? Poinnya yang hendak kita simpulkan, pian dalam keadaan beribadah aja lagi menggawi dosa, apalagi pas pian memang lagi menggawi dosa itu usah dibahas. Kita ini kan tadi hendak meyakinkan hati kita bahwa kita itu setiap waktu, setiap detik selalu menggawi kesalahan. Status pendosa itu kada hilang dari diri kita. Makanya pian hendak beriman lawan hadis Rasulullah itu kada sekadar mendengar langsung beriman. Jar Nabi, tiap manusia itu pelaku kesalahan, tiap manusia itu statusnya adalah pendosa. Setiap manusia itu artinya ada tanpa pengecualian. Dan kalimat pendosa bukan pelaku dosa sekali dua kali, tapi khata itu bahasa Arab mubalaghah, artinya apa? Terus-terusan. Lain khati itu telah melakukan kesalahan, tapi kalau khata itu artinya pelaku kesalahan, sama kayak artinya terus-terusan nih. Jadi kita kada mungkin beriman lawan hadis Rasulullah tanpa dibuktikan kayak ini secara ilmu logika. Nah, logikanya kayak apa jarulun tadi? Ya tadi bahwa pian ketika sembahyang aja gini secara kada sadar meremehkan Allah Ta'ala, kada khusyuk, kada ikhlas, ujub, riya, ya kah? Angkuh, takabur, merasa bahwa Tuhan terhutang lawan kita surga, terlalu benar Tuhan mengkara masukkan surga padahal seorang sudah sembahyang. Itu sudah dosa-dosa besar atau dosa-dosa di dalam hati, penyakit-penyakit batin yang dianggap dosa hati, dosa batin. Artinya apa tadi? Jadi kita sepakatkah ini dalam keadaan menggawi ibadah kita itu sedang pelaku dosa. Apalagi kita lagi menggawi dosa, itu kada usah lagi dibicarakan. Nah, jadi maka keadaan kita kan di dunia ini antara dua, imma lagi menggawi dosa zahirnya atau kada. Nah, kada menggawi dosa ini, misal aku sembahyang kada, pengajian belajar kada, duduk benar misalnya maumut. Lagi maumut tuh apa? Diumutakan semestinya seorang hamba yang namanya hamba itu mestinya menghamba, artinya tiap waktunya menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah dengan zikir, ingat Tuhan. Nah, sedangkan kita ketika mau umut tuh, nah macam-macamnya sudah, entah merencanakan maksiatkah, atau mikirkan anak siapakah, atau lagi mikirkan dunia apakah, ada nafsu tama apakah, ada hasrat jabatan apakah, ya kah? Nah, sekarang jadi paling mungkin kira-kira waktu guring benar ya, kada maksiat lah, kada berdosa. Tahu pulang niat guringnya sebelum intinya tadi, kalau dilihat setiap keadaan kita ketika kita dalam keadaan berakal sadar, itu adalah statusnya pendosa. Nah, itu aja ingin dulu sebutin meyakinkan hati bahwa sembahyang kita aja dosa. Di dalam sembahyang aja kita menggawi dosa sudah. Apalagi ibadah yang lain, menyumbang, ngalih, ikhlas bujur ngalih benar. Minimal ikhlas kadang ketahuan orang lain, tapi niat hati supaya usaha jadi ini, rezeki ini, berkembang ini, atau surga ini kan padahal pada apa nih, supaya anak jadi saleh, supaya sembuh penyakit. Kalau teman jangan kada gasan sembuh kuitan garing atau anak garing, kada bersedekah misalnya. Nah, itu sudah itu. Jadi iya tadi bersedekah niatnya masuk
niatnya semata-mata surga aja, kalau kada diberi surga kada harapan juga seorang mau ulah masjid bersedekah apa-apa itu kan sudah kalau secara ilmu makrifat kepada Allah Ta'ala itu kada layak. Karena yang namanya ibadah nang layak, yang selayaknya nih kalau melihat kelayakannya menghubungkan lawan kebesaran kemuliaan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, sebagai pemberi ini, pemberi itu kada layak menyembah Allah Ta'ala karena ada syarat surga, itu berarti kada karena Allah Ta'ala. Ini kalau bicara ma'rifat tasawuf lah. Kalau bicara fikih kada khusyuk ikhlas itu kada rukun sembahyang. Nah jadi kembali ke pokok tadi bahwa kita perlu sebelum kita memahami nang tujuan nang hendak ulun sampaikan daripada hikmah Allah ini, pertama itu dulu tahapan pertama kita harus meyakini dasar bujur adanya bahwa kita di dalam ibadah aja gini status kita pelaku dosa. Nah, ujub lah macam-macam ini ya lah. Nah itu satu. Jadi itu namanya masawi itu dosa-dosa. Da'awi itu artinya pengakuan. Ketika kita menggawe dosa, ya sudah jelas pendosa. Ketika kita menggawe ibadah, kita banyak pengakuan bahwa kita sudah bujur, sudah lurus, sudah istiqamah, sudah sempurna ibadahnya. Pengakuan itu pun adalah hakikatnya dosa di atas dosa. Pengakuan bahwa kita sudah sepantasnya masuk surga, terlalu benar Tuhan kada masukkan surga, ya itu sudah da'awi yang bersifat dosa hakikatnya itu. Jadi berarti mau kada dosa zahir, dosa batin, dosa hati. Nah, ya apa? Nah, jadi kalau kita berpikir kayak ini, kenapa jelulun penting? Karena ini berkaitan lawan hadis-hadis Nabi yang lain. Itu kenapa jar Tuhan. Lalu jar Tuhan, ikam mun kayak ini sudah keadaan ikam nih pendosa tiap waktu. Kira-kira ikam tuh apa? Pantaslah masuk surga. Lamun tiap waktu menggawe dosa. Andai kata syarat masuk surga, syarat mendapat ridha Allah Ta'ala adalah ibadah. Nah sekarang ibadah ikam tuh layaklah diterima. Sedangkan ibadah ikam tuh pada layak melihat kebesaran aku jar Tuhan yang semestinya nang bujur ibadah tuh kada pas. Kira-kira ikam layaklah masuk surga, kadalah layak. Sehingga itu dikit banyaknya meyakinkan hati kita bahwa kita memang kada pantas masuk surga. Lalu napa jar? Tapi ketika Tuhan tetap hendak supaya ikam itu masuk surga dan diridai Allah Ta'ala, dinaikkan kelas. Nah, ikam kada pantas naik kelas, tapi Tuhan hendak menaikkan kelas. Andai kata Tuhan yang hendak menaikkan ikam kelas, Tuhan apa akan? Ya tadi ditunjul-tunjul. Ikam kada boleh, kada secara peraturan kada patut naik kelas, tapi Tuhan tabulujur, Tuhan hendak menaikkan kelas. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tutupi baju ikam nang rabit, Tuhan tutupi dengan pakaian dari sidin. Sifat pian yang cacat sembahyang, pelaku dosa, Tuhan tutupi perlakuan dosa pian dengan tutupan maghfirah, keampunan dari sidin. Tuhan tutupi kelemahan pian dengan kekuasaan sidin. Tuhan tutupi pengakuan pian bahwa pian itu adalah ini itu kan kada tahu diri. Sifat kada tahu diri pian itu ditutupi Tuhan dengan sifat memaklumi aja. Ada apa-apa, ikam biarpun mengaku-ngaku sudah bagus sembahyang atau sudah bersih atau sudah istiqamah lurus, padahal salah kenyataannya, kada bujur lagi, tetap aku tutupi pengakuan ikam itu dengan maha memaklumi aja. Tetap aku bariin apa nang ikam hendak fasilitas di dunia,
bonus-bonus di dunia kabari, surga kemasalahan, itu ngarannya Tuhan. Ya ibaratnya kita di sini orang hendak masuk pondok kada layak, syaratnya kada lengkap, misalnya kada bayar administrasi, akhirnya kita bayarkan, akhirnya kita bajunya lain baju seragam, kita tukarakan, kita pakaikan baju seragam pondok, syarat pondok supaya boleh masuk. Itu ibaratnya, maksudnya tadi Tuhan tutupi sifat-sifat ikam, sifat kekurangan ikam dengan sifat-sifat kesempurnaan sidin. Itu menjelaskan lawan kita pula maksud Rasulullah, kita ini masuk surga karena rahmat Tuhan, bukan karena amal ibadah kita. Ya kah? Apa jawaban Rasulullah ya kah? Lan yudkhila ahadakumul jannata, pada harapan memasukkan ikam surga oleh amal ibadah ikam. Jar sahabat pian kitu jualah, jar Tuhan wala anak. Aku yang kita juga, hanya saja Allah Ta'ala sudah menetapkan rahmatnya kepadaku. Artinya bukan kita kayak itu juga. Tuhan, Nabi aja, Nabi Muhammad aja mendapat ridha Allah Ta'ala, diselamatkan Tuhan karena rahmat Tuhan, bukan karena amal ibadah Nabi. Apalagi kita. Nah, ya Pak. Karena namun kita mengandalkan amal ibadah, ya tadi jadi Ibn Athaillah, pun kita mengandalkan amal ibadah supaya masuk surga sampai kiamatkah kada harapan kan kita kalau masuk surga biar sembahyang kayak iblis. Nah, itu tiap detik, tiap langkah di bumi ada bekas sujud Nabi iblis, kada kawajo kan apa ya, tetap aja kada cukup syarat ibadahnya salah, cara ibadahnya salah. Itu tak maksudnya ya lah. Nah, sehingga Tuhan mengantarkan ikam sampai ke makam yang Tuhan inginkan, ke makam yang tinggi, naik kelas tadi dengan modal, dengan pemberian dari Tuhan untuk ikam, bukan dari pemberian ikam untuk Tuhan. Ya. Nah, makanya jarnya di hikmah berikutnya, kalau bukan Tuhan itu bersifat maha menutupi, itu maha menutupi setar. Kan tadi kita apa? Kita kada layak masuk, pakaian kita ligat, diberi pakaian yang bersih. Kita kada boleh masuk ruangan karena bau busuk. Tuhan semproti minyak harum dari ampun sidin, masuk ke dalam ruangan, dikira orang minyak harum itu ampun kita, harum itu karena ampun kita, padahal sebelum masuk tadi sempat disemprotakan Tuhan supaya boleh masuk. Kalau bukan karena sifat maha menutup aib yang maha elok, tidak ada amal ibadah yang diterima sabuting pun juga ada. Itu maksudnya lam yakun amalun ahlan lil qabul, tidak ada satu amal ibadah pun yang pantas diterima. Ya Pak. Nah, jadi kuncinya itu tadi, idza aradallahu, kalau Tuhan hendak. Mun Tuhan kada hendak bang, salah lah, ada salah Tuhan, terserah Tuhan. Lalu bang, kita ini kan ada ikhtiar lah, kita ini ada ikhtiar, kita diberi Tuhan ikhtiar kaum memilih. Kita ini diulahkan Tuhan sudah fitrah yang baik di dalam diri, roh yang ditiup Tuhan dari sidin, sehingga di dunia ini mestinya berbuat baik, mestinya karena kita sudah diberi Tuhan fitrah yang bagus, yang sempurna, yang mulia. Jadi semestinya memang jadi fitrah kita nih diberi Tuhan fitrah yang suci, yang bersih dari Tuhan. Fitrah itu selalu tiap waktu tuh memanggil, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada merendahkan diri, menerima kebenaran. Nah, lalu siapa orang-orang yang kadang mendapat hidayah? Adalah orang yang menolak panggilan fitrah. Jadi kita melihat orang wahini angkuh dengan
jabatannya, sombong dengan hartanya. Jangankan pian menagur, menasehati gin, pian menyinggung gin, menyinggung orang, padahal menyambati orang ada maksud menyambatinya malah satu singgung sudah. Apalagi pian nasehati, ampih tu pang dikawaninya, dijauhinya, diboikotnya, dimusuhinya bahimat. Orang model-model kayak ini banyak nang merasa sudah bujur, merasa bahwa inya tuh sudah tahu jalan nang bujur, dan merasa bahwa orang lain yang menasihati itu sok tahu aja. Tetap aja nya gawinya juga. Orang yang kadang kawani di dunia ini banyak nang model kayak itu. Nah, kenapa Tuhan mereka itu pendosa sama kayak kita juga pendosa? Kita pendosa sama kayak Tuhannya juga pendosa. Tapi kenapa Tuhan menarik kita? Misalkan nih Tuhan menarik kita, menarik pian, kada menarik orang kayak itu tetap orang kayak itu tetap betarus kayak itu. Tetap inya makin hari makin beringas, makin menyakiti orang, menzalimi orang, mengambil hak orang, kada belampu, makin kadap, makin begini, makin bersembahyangan, makin kenapa? Apa bedanya kita lawan inya? Maka sama-sama pelaku dosa maksiat. Bedanya pertama, Tuhan memang memilih, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Tuhan, hak paten Tuhan itu siapa yang diberi Tuhan rahmat, itu satu secara hakikatnya. Zahirnya Tuhan adil. Apa tanda bahwa Tuhan adil? Tuhan beri sifat ikhtiar, memilih, menolak. Pian memilih mengikuti panggilan fitrah. Panggilan fitrah memadahi lawan pian. Pian itu jahil harus mengaji. Pian itu salah harus mengaku. Pian itu kurang ibadah harus sembahyang. Pian itu pasti lagi masuk surga harus pian tuh banyak salah. Lalu pian mau nang pertama kali aja pian mau maasihi. Selebihnya Tuhan menjemput. Selebihnya tugas Tuhan menarik. Itu maksudnya Rasulullah, hambaku jar Tuhan kalau inya berjalan ke wadahku, aku meluncat. Kalau tuh hambaku meluncat, aku terbang memerapi. Tuhan memerapi aku sambil mengesot, aku memerapinya sambil berjalan. Inya memerapi aku sambil berjalan, aku membalas memerapinya sambil muka. Maksudnya apa? Kita itu hanya dituntut Tuhan untuk menerima panggilan fitrah, merendahkan hati kepada kebenaran untuk pertama kali aja. Sesudah itu bisa aja kita Tuhan menarik. Lalu itu yang disebut idza arada an yusilaka ilai, Tuhan hendak mengantarkan ikam ke posisi aman. Ya, tapi ini hikmah ini berlaku untuk mayoritas kebanyakan manusia. Ada satu cuil dari lautan yang lain daripada orang, para nabi, aulia-aulia besar, orang-orang besar lah, yang mereka itu di dalam beribadah menyempurnakan ibadah semestinya. Seperti mana selayaknya ikhlas, khusyuk. Pada tahun ini bah sahabat dan sembahyang sampai dimutilasi batis ini kada merasa ya Pak, ada nang ikhlas, khusyuk, dan sedikit pun kada ada merasa ujub. Tuntung sembahyang kada ada sedikit pun merasa mereka itu pantas masuk surga. Ada sebagian kecil, segelintir kecil, mungkin dari sejuta seikong, mungkin dari semiliar seikong, tapi intinya ada. Maka buktinya ada, ayat Quran ada. Tuhan memuji walladzina min khasyati rabbihim musyfiqun, macam-macam dipuji Tuhan. Artinya ada orang kayak itu, tapi sangat sedikit. Kenapa Tuhan ulah segolongan nang sempurna, manusia-manusia nang bagus, nang sempurna nang pilihan ini, supaya Tuhan membuktikan lawan kita bahwa Tuhan kuasa. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Tuhan kuasa seluruh penghuni bumi. Kayak itu bentuknya, sempurna di dalam beribadah, sempurna ya kan? Tapi Tuhan kada hendak. Tanda Tuhan kada menghajat akan ibadah, tanda juga bahwa Tuhan punya
wewenang sepenuhnya, hak patennya kah? Jadi tetap kita pada zahirnya melihat melihat kuasa Tuhan, dari taufik daripada Tuhan, pertolongan dari Tuhan, semuanya. Ya Pak. Nah, makanya ketika kita membaca ayat Quran, nah ini tadi yang ulun khitab. Ketika kita baca Quran atau mendengar lantunan ayat Al-Quran, Quran itu memang diturunkan sebagai surat dari Tuhan untuk diri kita masing-masing. Khitab di dalam situ untuk diri kita masing-masing. Jadi kadang-kadang di dalam ayat-ayat Quran Tuhan menyuruh kayak ini, siapa yang hendak bertemu dengan Tuhan selamat, beramal saleh dan jangan syirik sedikit pun. Karena Tuhan madahkan mereka yang beriman adalah yang bertakwa sebenar-benarnya bertakwa. Orang yang diterima amal ibadahnya adalah mereka yang ikhlas, misalkan, ya Pak. Apa yang tergelitik di hati ikam diminta tanggung jawab Tuhan. Jadi ayat-ayat nang seakan-akan menuntut kita supaya sempurna, ikhlas, khusyuk, khudu, merenung ibadah. Memang itu awal muasalnya. Asal perintahnya ke itu, kita disuruh dulu sempurna. Lalu ketika kita menginjakkan kaki hendak sembahyang sesuai dengan cara sembahyang yang Tuhan suruh, hanya kita sadar ternyata sulit, berat. Apa sikap kita? Sikap kita jar Tuhan, ya nang timbul ayat nang lain menyuruh apa? Fattaqullaha mastata'tum, beribadah sebisa semampu kalian, sehabis-habis usaha kalian. Lalu kita berusaha, tetap ternyata karena kada kawa akhirnya minta tolong lawan Tuhan, minta ampun lawan Tuhan. Lalu tuh ayat yang lain pun berbicara, jar Tuhan jangan putus asa. Tuhan, rahmat Tuhan mengalahkan murka Tuhan. Ya kah? Ada pulang ayat menjelaskan misalnya, ya kah? Yuridullahu bikumul yusra, Tuhan hendak bagi kalian tuh yang mudah-mudah aja. Tuhan kada hendak mengalihi, ya kah? Jadi kita harus menempatkan ayat-ayat ini pada masing-masing situasi, keadaan hati. Jangan sudah sorong pangoler kada tapi sumbahyang mendengar orang mengaji, yuridullahu bikumul yusra, Tuhan hendak nyaman-nyaman aja begini. Kenapa sebenarnya cocok benar kok sorong sudah Tuhan pasti memendiri aku nenek. Itu juga maksud Tuhan, artinya sudah sembahyang barang aja pun mensorong kata kau bangun subuh jam 10 apa juga. Tuhan kadang mengalih-alih, nah itu makanya jika sombong naik ojek kadang-kadang nyambung salah penempatan. Jadi Tuhan tuh memang hendak madahkan kita nana ini standar. Ikam hendak jadi hamba aku menghamba dengan cara yang selayaknya ke ini. Ternyata kata kawa nyaris mustahil, malah berat benar, nyaris mustahil. Lalu jar Tuhan namun ikam merasa kada mampu, berarti ikam harus mengakui bahwa ikam memang makhluk. Aku pada menyuruh ikam sembahyang sempurna karena aku mengharap akan sembahyang ikam yang sempurna, atau aku berhajat, tapi aku hendak menyuruh ikam supaya belajar. Hakikatnya di dunia ini, napa yang kita gawi, napa yang kita lihat, napa yang kita alami, itu sebetulnya adalah ajakan untuk mendapat ilmu, ma'rifat atau paham. Tiap keadaan kejadian di dunia ini sebetulnya adalah pesan yang isinya menyuruh kita tuh supaya mengambil kesan, mengambil ilmu, paham kenapa kayak ini, wah ini kalian kenapa orang Islam dijajah, orang Islam disiksa, orang dihina, kenapa kita diberi pemimpin yang kayak ini, kenapa kita disuruh sembahyang tapi kena ngalihi, garing, sakit, cacat, habis duit macam-macam, kenapa diberi musibah pikiran menghadap. Tujuannya itu sebenarnya disuruh kita supaya berpikir, afala tatafakkarun. Kenapa ikam kada sanggup? Tuhan menyuruh kada sanggup. Nah berarti apa ajar Tuhan? Aku pada mengharap ikam sembahyang, mengharap ikam mengaku bahwa ikam kada kawa sembahyang. Aku mengharap supaya ikam tuh mengaku bahwa ikam tuh hamba. Itu tujuan dari sembahyang, justru karena merasa kada mampu sembahyang. Tujuan dari menuntut ilmu justru karena mengaku jahil. Tujuan daripada sembahyang
beribadah supaya mengaku meyakini diri bahwa diri tidak kau beribadah. Itu malah tujuannya. Ini kadang ajarannya sembahyang supaya jadi sakti, sembahyang bahwa kita itu sudah nur, tahu di nur, lalu sudah bersih, lalu ini pembersih. Jadi malah ya Pak, menuntut ilmu supaya menjadikan inya makin merasa diri Tuhan. Jadi bukan ajaran yang lurus, ajaran ilmu yang isinya menyuruh kita makin lupa kehambaan kita, makin merasa dekat lawan sifat-sifat ketuhanan kita. Itu lain ilmu yang sebenar-benarnya nang bermanfaat, malah ilmu nang sesat, menyesatkan ya lah. Ya tadi sudah kerancangan sembahyang lalu sudah patuh ingat Tuhan, apalagi kalau usah lagi bersembahyang, nah itu banget lagi itu ya. Nah itu tadi nah ya Pak. Fattaqullaha mastata'tum, hanya yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semua ayat-ayat yang isinya memadahi kita itu seakan-akan menjadi Tuhan kan membebani nang di luar kemampuan ikam. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha, itu maksudnya ketika kita sudah mencoba tapi gagal, lalu nyaris putus asa, lalu memohon lawan Tuhan, hanya Tuhan membangkitkan semangat kita lagi nih. Cuman pada isi-isinya yang sebenarnya itu Tuhan hendak supaya kita memang mengaku la haula wala quwata illa billah. Ujung-ujungnya panjang lebar pembahasan tadi, putar ke pengalaman ini pengalaman itu, tujuan akhirnya itu Tuhan hendak bujur-bujur kita itu meresapi, memahami, meyakini sebenar-benarnya maksud la haula wala quwata illa billah. Itu ubudiyah nang dituju tah, nang diincar, nang dikehendaki ya kah. Makanya tadi kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tadi seluruh manusia itu pelaku, statusnya pelaku pendosa, dan sebaik-baik pendosa itu mereka yang senantiasa kembali bertaubat, artinya kembali. Orang berucap astagfirullah wa atubu ilaih, tapi di hatinya kada ada sedikit pun mengembalikan kudrat, iradat, kuasa kepada yang ampunya. Itu bukan itu yang dimaksud daripada bertaubat. Banyak ya ini astagfirullah 1000 kali bertaubat astagfirullah wa atubu ilaih. Itu memancing, tapi itu lain tujuan, itu wasilah, itu disuruh beristighfar pakai muntung, tapi pada hakikatnya adalah itu hanya untuk memancing supaya hati berbulik. Maksudnya berbulik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan artinya kembali meyakini, menyerahkan kuasa iradah itu kepada Allah Ta'ala. Ya Pak. Jadi Tuhan bisa 1001 cara maulah kita nih ingat. Biasanya lebih banyak caranya itu nang lewat jalan nang sakit-sakit. Nyaman ini malah layakan duit banyak, di tenar, dikenal orang, dihormati orang, disayangi tetangga, disayangi ayang, disayangi itu di ini jabatan pindah nyaman aja, kakawanan big boss berita. Umumnya manusia mencelakakan hal-hal gitu. Umumnya manusia mencelakakan. Ayo sealim apa aja gentan, apalagi kan alim sama sekali ya kah. Namun kada beringat tinya ilmu yang manfaat tuh kayak apa, kita minta hargai, kita minta terima kasih, kita ampih membantu, kita mengatakan jasainya, kita mengancam pula, oke itu kan kita ampih ayo sudah misalnya aku sudah ikhlas benar aku membantu sekali itu kah, artinya dicurigai macam-macam ya nanti
ya sudah parasainya tuh ingat. Padahal awal-awalnya kan aku juga bertahan. Nang awal-awal pada ikan mungkin Allah Taala ikan belum lahir. Hendak memikirkan nang awal-awal siapa nang pertama kali wal awal wal akhir. Jadi ya tadi satu-satunya kita berpilih aja lagi lingkungan. Walhasil zona nyaman tuh pada lalu menyamani di akhirat. Zona nyaman ini banyak menyakiti. Jadi sesekali-kali disetrum Tuhan kita hanya tahu rasa. Disetrum Tuhan tuh asalkan memang ada. Jadi pian nih mengaji kayak ini, kita sama-sama mengaji lawan sidin nih. Kita dalam keadaan nyaman wah ini. Mungkin keadaan berpengaruh benar. Karena Mbah itu ada di setrum Tuhan. Mbah di setrum Tuhan mau tuh kena keingatan pengajian kayak ini. Nah, Bapak ulun aminakan kan supaya di setrum Tuhan. Jangan jauh kau aja. Nah, ya Pak. Ya, kita tetap kada boleh. Mungkin itu mudah nih Indonesia ini perang juga kayak Palestina supaya kita iman kita ini supaya kayak bukan Palestina. Pian tahulah Rasulullah itu berbeda al-abdal wal autad ada riwayat hadis sahih katanya aulia nang tingkat tinggi seperti aulia abdal autad, di atasnya kan lagi ada akhtab wali-wali kutub. Aulia abdal autad itu justru ada di Syam. Syam itu di mana? Ya Palestina, Lebanon, Syria. Nah lagi Yordania lah. Jadi Syria perang behemat. Ampih sudah mulai reda sedikit, bertahan ini kada sampai belum sampai tergeser lengser Palestina kada ampihan. Jadi jangan dikira bahwa kalau negara atau kampung aman tentram berarti karena di situ banyak wali, sini banyak maulid. Hati-hati benar kayak itu. Di Palestina itu Abdal Autad banyak walinya di situ. Jadi itu kan jadi patokan. Syukur-syukur kalau memang itu menyebabkan rahmat, tentram, ambujur. Tapi jangan dijadikan patokan. Loh, aulia Abdal Autad itu banyak. Buktinya bahwa banyak nang aulia di Palestina tuh anak nang kesayangan tunggal sudah meninggal, sabarnya tabah. Kada protes, kada hamuk-hamuk merabit baju bertelanjang di tengah orang, menyumpah-nyumpah takdir apa melawan Tuhan, kada. Kalau bang terpendel nang ya Allah dosa apa kami ya Allah, kada. Ayo alhamdulillah. Nah itu kita sudah tanda bahwa buahnya itu orang-orang pilihan. Wa yattakhidha minkum syuhada. Hakikatnya di dunia ini semuanyaan pangkat, semuanyaan posisi itu adalah pilihan. Tapi untuk makam syahid itu Tuhan menggunakan bahasa khusus. Wa yattakhidha minkum syuhada. Tuhan pilih khusus untuk makam syahid. Makam syahid itu makam tinggi dan harus diisi. Posisi jabatan yang harus diisi, makam yang harus diisi. Karena di surga itu kualitas VVIP-nya itu harus diisi. Jadi untuk mengisi ruangan surga ng VVIP ini harus ada orangnya sudah siap. Yalah. Jadi Tuhan pilih. Jadi orang-orang sana nang meninggal atau nang hidup pun itu orang-orang pilihan. Apa hubungannya lawan kita dari pandangan kita? Ya kan? Ya artinya ya kah? Artinya di dunia ini kada kau jadi ukuran dan tanda bahwa Tuhan sayang lawan Tuhannya. Justru Tuhan memberi cobaan ujian begitu berat, itu tanda Tuhan justru. Jadi buahnya itu kayak apa aja, ingat Tuhan terus. Nah, setiap waktunya sudah siap mati, kemungkinan kuat turun bom mati. Jadinya tiap waktu ingat mati, lalu tiap waktu ingat Tuhan, siap menghadap Tuhan ya Pak. Jadi kadang kita berpikir ya Pak, dasar keitukah artinya Tuhan memilih buahnya akhirat, jatah buahnya akhirat, jatah kita dunia kah atau apa? Jangan juga anggapan gitu. Ini kan Nabi Muhammad nih guring pakai apa tilam nang air tilam juga itu ngarannya tikar nang kusut nang sudah bebekas awak membangun guring di situ.
Umar bin Khattab melihat, tertangis. Kenapa aja Nabi kan menangis? Umar bin Khattab, raja Kaisar Romawi. Kaisar itu ranjang dari emas, tilam dari sutra, pian pemimpin seluruh umat manusia, guring pakai tikar nang garis-garis nang nyakiti awak ini. Jar Rasulullah, ala tarda an taqula lahumud dunya wa lanal akhirah. Ikam kada hendakkah? Ikam kada relakah, kada ikhlaskah buhannya dapat dunia kita akhirat? Jadi kadang ketika kita melihat bahan Palestina inilah artinya jangan-jangan ya kah Tuhan menyiapkan dunia gasan kita, akhirat gasan buhannya. Lalu kita berpikir nih, tapi kada mungkin juga kayak itu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha adil, maha memberi kesempatan yang rata untuk semuanya. Apa kesempatan kita supaya kita kalau dapat makam syahid? Di dunia ini nang kita masih zona nyaman, keadaan nyaman, tentram ini, berniat jadi syahid. Supaya dicatat Tuhan mati syahid, kada harus mati terbunuh. Supaya tercapai kita itu mati dihitung Tuhan matinya syahid, hidupnya syahid. Apa artinya hidupnya syahid? Hidupnya itu semuanyaan dinyatakan fisabilillah. Jadi orang mati syahid dianggap fisabilillah itu kalau inya mati fisabilillah di jalan Allah. Mati fisabilillah di jalan Allah itu hidupnya di jalan Allah. Apa yang kita gawi, profesi apa yang kita gawi, bersikap sebagai orang mukmin, jujur. Kita ini ada di zona nyaman, saat lagi pemilu. Itu hati-hati sifat-sifat binatang mengaluar, bernipu, berdusta, mengerampok. Aku kata tujuan si A ini calon paslon ini, tapi karena ketua partai milih ini, pak saya milih ini, memuji-muji ini, menyambat-nyambati lawan si ini, padahal aku kata tujuan lawan si paslon ini. Hakun hidup nang kayak itu, ruginya hakun hidup nang itu. Jadi munafik kayak itu tadi, mencela orang yang kita tahuinya bagus, memuji orang yang kita tahu itu buruk, karena pantas. Jadi kenapa? Gara-gara masalah lingkungan, partai, golongan. Karena bos perusahaanku milihin, pak saya milih. Nah, ya coba. Jadi hidup di zona nyaman, berhati-hati. Tapi jangan juga berdoa supaya hidup di zona sakit. Kada boleh juga. Ya Rasulullah sallallahu al-afiyah, tetap minta lawan Allah afiat, selamat, sehat. Ya kah? Tinggal menggunakannya aja. Walhasil hati seorang mukmin, orang beriman terus hatinya selalu waspada. Ketika dalam keadaan nyaman hati-hati, ketika dalam keadaan sakit hati-hati. Itu aja tadi Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang syahid, dicatat oleh Allah Ta'ala orang-orang syahid, diberi sifat ikhlas, istiqamah, khusyuk, diberi pertolongan agar menyempurnakan ibadah-ibadah kita, diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita, diingatkan agar senantiasa kita selalu meyakini diri kita itu adalah makhluk pendosa, dan Allah Ta'ala maha pemberi rahmat. Mudahan Tuhan menerima segala ibadah kita sebagai sifat dari sifatnya, bukan sifat dan usaha dari kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik, istiqamah, husnul khatimah. Dengan niat itu Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa saghirna wa min hadhihi ma'ana. Allahumma allimna rushdan wa fiqna lima fihi shawab wal hikmah. Allahumma ahsin akhlaqana wa sih arzaqana wa jamil ahwalana wa yassir umurana wa ashfi mardana wa qdi hajatina ma ratibi qulubina ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha
واسع الكرم تقبل الله